menarik banget ya. Berarti itu idenya bagus sih. Berarti kalau saya tangkap gimana caranya data yang publik, kenapa nggak dipublikin sekalian gitu ya di blockchain gitu kan sekalian. I see. Berarti di balik layar tuh ada kayak interface-nya lah ya biar nanti nyambung gitu antara sistem dengan si blockchain gitu ya. Betul, Itu betul. akhirnya apa sampai diimplementasi atau baru tahap riset nih Mas sejauh ini? Kalau sampai saat ini kita masih tahap riset sih. I Jadi, see, I see. tapi kita pakai sistem existing. Nah, I see. Tapi maksudnya udah berjalan dengan existing sistem yang tadi rumah sakit tadi gitu ya, Okop tadi, tapi ya yang sisi blockchain-nya tuh masih dalam tahap riset gitu ya. betul, nggak fully Wah, production gitu. wah, menarik banget nih. Apakah ada rencana nih kapan mau diriliskan gitu? Mungkin di rumah sakitnya gitu. Kalau rilis mungkin belum sih ya, karena tantangannya banyak banget nih, Mas Puji. Dari apa namanya, dari segi infrastruktur, terus dari segi SDM-nya, itu perlu apa namanya, perlu improvement. Hmm. Karena saya sendiri kan memang fokus di private blockchain atau biasanya orang bilang enterprise blockchain lah ya. Mhm. Nah, yang mana memang data di rumah sakit itu boleh publik. Akan tetapi data yang memegang data harus rumah sakit. Itu diatur dalam undang-undang. Nah, Mhm. seperti itu, Mas Faji. I Mas see, I see. Puji. Jadi kalaupun di blockchain gitu ya, dia paling mentok itu secara undang-undang mungkin jadinya private blockchain gitu ya. Karena Yes, secara undang-undang nggak boleh disimpan secara publik gitu ya. betul. I see, I see. Menarik, menarik. Nah, kalau di Indonesia sendiri, saya penasaran nih, saya belum belum tahu ya, kalau di Indonesia tuh ada nggak sih, eh, kalau di Amerika kan ada kode-kodenya tuh kayak, apa nama regulasinya, saya lupa. Kalau di Indonesia tuh apa sih undang-undang yang mengatur kayak data privacy gitu? Kalau yang kesehatan ya maksudnya. Kalau kesehatan itu, eh, wah saya kebetulan apa namanya, eh, lupa juga. Cuman ada dari Kemenkes yang mengeluarkan I itu see, Kemenkes, yes, untuk ketentuan sistem informasi rumah sakit. I see. Baru udah ada ya, udah lumayan juga Indonesia berarti undang-undangnya nih. Yes, I betul. see. Oke, nah saya juga mau nanya nih Mas, tadi kan udah coba Hmm, ngimplementasiin di sistem wakaf sama rumah sakit nih. Nah, hmm. kalau dari Mas Noval sendiri gitu, dalam pandangannya Mas Noval nih, sejauh mana sih gitu kan blockchain atau yang sekarang sebutannya Web3 bisa apa ya berdampak atau bisa dipakai di kehidupan sehari-hari gitu. Mungkin 5-6 tahun ke depan apa sih yang akan bakal berubah karena blockchain gitu dari pandangannya Mas Noval nih? Oke, wah ini menarik nih. Jadi kalau mau ditanya kira-kira impact blockchain itu gimana sih? Wah itu akan luas sekali sih. Jadi kalau aku pribadi melihat blockchain itu kan menyelesaikan masalah trust issue. Jadi teknologi itu kan sebetulnya enabler untuk menyelesaikan sesuatu masalah ya. Dan masalah yang Hmm. diselesaikan oleh si blockchain ini adalah trust issue. Gimana caranya orang itu bisa saling percaya. Nah, implementasi di eh, mungkin sekarang pun sudah mulai ya, banyak banget orang-orang yang menggunakan blockchain untuk traceability, menggunakan blockchain untuk sebagai apa namanya, eh, smart contract dan banyak lagi ya. Itu impactnya bakal banyak sekali yang berubah, terutama hal-hal yang membutuhkan, eh, bukan membutuhkan ya, yang memiliki aspek trust issue kayak surat tanah, terus KTP. Nah, itu kan hal-hal yang trust issue-nya tinggi sekali gitu. I see, I see. Baru-baru ini ada berita-berita ijazah palsu juga tuh, Mas. Nah, itu dia. Ya, aduh. Itu juga. I see, I see. Nah, tapi kan gini, Mas, yang saya tertarik sama usulan masalah traceability ini adalah gini. Di satu sisi kita pengen hal yang bisa publik di publik gitu kan. Tapi di sisi lain gitu kan, kita mau ada hal-hal yang private gitu.
Nah, kira-kira apa sih teknologi yang ke depan itu yang bakal men-tackle masalah ini gitu? Karena soalnya kan lagi rame nih kayak masalah censorship gitu, kayak Ethereum Ya, sekarang censorship gitu kan. ya, oke. Ya, jadi emang betul ya. Jadi di tahun, jadi si kita bahas Ethereum sedikit ya. Vitalik itu kan dari Boleh. 2020 kalau nggak salah. 2020, 2021 itu memang tertarik riset di bagian ZK, Zero Knowledge, di ZK Rollups. Nah, itu adalah salah satu implementasi gimana caranya kita menyimpan sesuatu yang private stay private dan yang public jadi public. Nah, tapi selain ZK Rollup banyak sekali metode-metode yang bisa digunakan, mungkin seperti encryption. Dan seperti yang kita tahu, blockchain juga menggunakan hashing untuk data security dan juga immutability ya. Terus solusi yang selanjutnya adalah, ini menurut saya ya, menggunakan private blockchain. Gitu. I see. Jadi Nah, itu gimana tuh Mas kalau private blockchain ketemu sama public blockchain? Ada nggak sih kayak koneksinya gitu? koneksinya sekarang bisa di itu menggunakan Cosmos Network. Pernah dengar Cosmos Network, Mas? Oh, pernah Wah, ini dengar saya sih, jadi nyebut dikit. merek lain nih. Boleh, Ya, boleh, jadi boleh. mereka Mungkin kita kan punya open minded. boleh, boleh ya. Oke. Itu eh dia punya namanya IBC, Inter Blockchain Communication. Jadi gimana caranya yang public bisa connect ke private, yang private bisa connect ke public. Itu juga yang lagi difokuskan sama Polkadot, di mana dia untuk koneksinya inter blockchain komunikasinya dia menggunakan relay chain, suku sama kalau nggak salah. Itu bisa sekali. Tapi gini, yang perlu dipahami adalah private blockchain itu bukan berarti tidak bisa public ya. Maksudnya secara data itu bisa banget public blockchain itu dilihat oleh masyarakat. Hanya saja memang yang memasukkan, yang memaintain data itu bukan public. Berbeda dengan Ethereum. Kalau Ethereum kan datanya bisa dilihat public, yang maintain juga public. Nah, gitu sih Mas Nah, saya Puji. suka nih. Berarti ini miskonsepsi yang sering terjadi ya Mas ya. Orang bilang gitu kalau Yes, private betul. tuh berarti nggak public gitu. Sebenarnya private dari sisi Ya, konsensusnya gitu kan, dari sisi orang yang bisa masukin datanya gitu. Tapi bisa aja yang punya bisa bikin betul. public. Yes, sangat betul sekali. Contohnya wakaf itu tadi. Jadi implementasi wakaf itu tetap yang maintain adalah pihak-pihak yang berwenang, misalnya BWI, terus mungkin badan-badan tertentu. Mereka secara konsensus membuat sebuah private blockchain yang datanya publik. Itu sangat bisa sekali. Wah, menarik banget nih. Nah, ini pas banget dari ada pertanyaan yang kami siapkan nih Mas, yaitu, nah kan Mas udah pengalaman nih kayak nyoba implementasi di rumah sakit, di wakaf tadi ya, sama tadi BWI dan lain Ya. sebagainya gitu. Apa sih gitu challenge-nya saat implementasikan hal-hal ini gitu? Challenge-nya adalah di yang pertama infrastruktur, karena kita pribadi, saya sendiri banyak melakukan implementasi di eh, di ranah private blockchain. Kan untuk konsensus sendiri yang baik menurut IEA, Ethereum Enterprise Alliance. Jadi mereka biasanya menggunakan IBFT untuk standar konsensusnya, atau baik-baik pakai QBFT untuk konsensusnya, yang mana konsensus tersebut disarankan menggunakan 4 sampai 6 nodes minimal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari segi
SDM-nya. Karena saya lebih fokus di private blockchain, kita as a engineer itu nggak bisa hanya paham tentang smart contract, kita nggak bisa hanya paham tentang solidity, tapi kita juga harus paham tentang how the cloud works, how the internet works, sampai kita tahu gimana caranya peer to peer ya. Saya pakai provider A, Mas Puji pakai provider B, yang mana IP-nya itu acak, itu bisa tersambung sampai segitu.